Halo sobat-sobat, selamat datang di YouTube channel Heni Widiarani. Kali ini aku akan membawakan kisah horor karya sendiri yang berjudul Panti Berdarah bagian pertama. Kisah ini hanyalah fiktif belaka, tidak ada unsur yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa di-subscribe ya. Bagi yang subscribe, aku doakan kalian masuk surga. Terima kasih sobat-sobat dan selamat mendengarkan. Inilah alur ceritanya. Langit Semarang berwarna abu-abu gelap ketika hujan deras mengguyur atap genteng merah panti asuhan Tali Kasih. Setiap tetes air yang jatuh terdengar seperti ketukan jari-jari dingin di atas kepala, menciptakan simfoni yang mencekam di tengah sore yang suram. Rifda Amelia, gadis berusia hampir 11 tahun dengan mata coklat yang dulunya berbinar, kini melangkah masuk ke bangunan itu dengan langkah gontai. Kaki mungilnya yang mengenakan sepatu hitam bekas pemberian terasa berat seperti diseret oleh hantu-hantu masa lalu. 3 bulan telah berlalu sejak hari itu, hari ketika dunianya runtuh dalam sekejap mata. Kecelakaan beruntun di tol Semarang Solo yang terjadi pada malam hujan seperti ini telah merenggut kedua orang tuanya sekaligus. Ayah yang selalu menyanyikan lagu-lagu keroncong sambil mencuci mobil di halaman rumah, ibu yang selalu membuatkan nasi gudeg kesukaannya setiap minggu pagi, kini hanya tinggal kenangan yang tersimpan dalam bingkai foto yang pecah di dalam koper lusuh miliknya. Air mata Rifda sudah habis tumpah di pemakaman seminggu sebelumnya. Kini yang tersisa hanyalah kekosongan yang menganga di dadanya seperti lubang hitam yang menelan semua kebahagiaan. "Rifda, kamu akan baik-baik saja di sini, sayang," kata Tante Sari sambil mengelus rambut panjang keponakannya yang mulai kusam. Suara wanita berusia 40 tahun itu bergetar, dan tangannya yang kasar akibat bekerja sebagai buruh cuci gemetar ketika menyentuh kepala Rifda. Mata Tante Sari, mata yang dulunya selalu memancarkan kehangatan, kini tidak berani menatap langsung ke wajah pucat keponakannya. "Maafkan Tante Rifda, Tante tidak sanggup merawatmu. Gaji Tante tidak cukup untuk menghidupi Agus dan Dewi, apalagi ditambah kamu." Rifda mengangguk kecil meski hatinya terasa seperti diremas oleh tangan-tangan tak kasat mata. Ia paham, Tante Sari juga sedang berjuang menghidupi kedua anaknya yang masih balita. Kehidupan memang tidak pernah adil bagi orang-orang seperti mereka. Setelah Tante Sari pergi dengan sepeda motor tua yang knalpotnya mengeluarkan asap hitam pekat, Rifda duduk di ujung kasur keras di kamar yang akan ia bagi dengan 3 anak perempuan lainnya. Kasur itu hanya beralaskan spray tipis berwarna hitam yang sudah menguning, dan bau lembab memenuhi ruangan sempit berukuran 3 kali 4 meter itu. Jendela kamar menghadap ke timur, namun kaca-kacanya buram karena jarang dibersihkan, membuat cahaya yang masuk terasa redup dan menyeramkan. Tidak ada yang berbicara. Ketiga gadis lainnya, Wulan yang berusia 9 tahun dengan bekas luka bakar di lengan kirinya, Dewi yang 10 tahun dengan mata sipit yang selalu terlihat waspada, dan Sinta yang berusia 12 tahun dengan postur tinggi kurus. Mereka semua duduk di kasur masing-masing sambil menatap lantai keramik yang retak-retak. Mereka semua paham bagaimana rasanya ditinggalkan, bagaimana rasanya menjadi anak yang tidak diinginkan oleh dunia. Panti asuhan Tali Kasih berdiri megah di Jalan Pemuda nomor 127 Semarang. Bangunan bergaya kolonial Belanda yang telah berusia puluhan tahun itu memiliki 2 lantai dengan cat putih yang mulai mengelupas seperti kulit ular yang berganti. Pada siang hari bangunan itu terlihat cukup indah dengan taman kecil di depannya yang ditanami bunga melati dan mawar. Namun ketika malam tiba, bayangan-bayangan yang diciptakan oleh pohon-pohon tua di sekitarnya membuat panti itu terlihat seperti rumah hantu yang keluar dari film horor. Panti ini menjadi rumah bagi 25 anak yatim piatu berusia 5 hingga 15 tahun.
Mereka tidur di kamar-kamar yang dibagi berdasarkan gender dan usia, dengan anak laki-laki menempati lantai 1 dan anak perempuan di lantai 2. Setiap kamar dihuni oleh 4 anak, kecuali kamar khusus untuk anak-anak di bawah 7 tahun yang dihuni oleh 6 anak. Pak Karso Supriyadi, pemilik panti sekaligus pengusaha tembikar sukses dari daerah Kasongan, mendirikan panti ini 3 tahun yang lalu. Pria berusia 52 tahun itu mengklaim bahwa panti asuhan ini adalah bentuk syukur atas keberhasilan bisnisnya yang telah merambah ke mancanegara. Wajahnya yang bulat dengan kumis tipis dan perut yang mulai buncit membuatnya terlihat seperti pedagang kaya yang dermawan. Namun ada sesuatu di balik mata kecilnya yang selalu membuat siapapun yang menatapnya merasa tidak nyaman. Seolah-olah ia sedang menilai harga seseorang seperti menilai barang dagangan. Pak Karso itu orang baik, Rifda, kata Bu Lastri Widayati, kepala panti asuhan berusia 45 tahun, kepada Rifda di hari pertama. Wanita bertubuh gemuk dengan rambut keriting yang selalu diikat ketat itu berbicara sambil menyortir pakaian-pakaian bekas sumbangan. Setiap bulan beliau datang membawa hadiah untuk kalian semua. Mainan, buku, makanan enak. Semuanya dari hati yang tulus. Kalian beruntung bisa tinggal di sini ketimbang di jalanan. Tapi keberuntungan itu terasa pahit di lidah Rifda, seperti obat yang harus diminum paksa. Ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini meski ia belum bisa menjelaskan apa itu. Mungkin karena cara Bu Lastri tersenyum, senyuman yang tidak pernah sampai ke matanya, atau mungkin karena bagaimana pengasuh-pengasuh lain selalu berbisik-bisik ketika mengira anak-anak tidak mendengar. Ada rahasia di tempat ini dan Rifda bisa merasakannya mengalir dalam udara seperti aroma kemenyan yang menyengat. Bulan pertama berlalu dengan ritme yang monoton, namun mengkhawatirkan. Rifda masih berusaha beradaptasi dengan rutinitas panti yang ketat. Bangun pukul 5 pagi untuk sholat subuh berjamaah di musola kecil di lantai 1. Sarapan bersama pukul 6.30 dengan menu yang itu-itu saja. Nasi dengan sayur bayam dan tempe goreng. Berangkat sekolah pukul 7 dengan berjalan kaki sejauh 2 km ke SD Negeri Pemuda 3. Pulang sekolah pukul 12 siang. Makan siang, tidur siang hingga pukul 3 sore. Bermain di halaman belakang yang sempit. Maghrib berjamaah, makan malam mulai pukul 7. Belajar mandiri hingga pukul 9 malam, lalu tidur. Sederhana namun teratur seperti mesin yang berputar tanpa henti. Namun di bulan kedua, Rifda mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Setiap tanggal 25 tepat sebulan sekali, Pak Karso selalu datang dengan sedan hitam Mercedes-Benz yang mengkilap seperti cermin. Mobil mewah itu sangat kontras dengan lingkungan panti yang sederhana, bahkan dengan rumah-rumah warga di sekitarnya yang mayoritas adalah rumah-rumah tipe 36 dengan cat yang sudah pudar. Pada kunjungan bulan kedua Rifda tinggal di panti, ia menyaksikan kedatangan Pak Karso dari jendela kamarnya di lantai 2. Pria bertubuh gempal itu turun dari mobil dengan gerakan yang anggun, mengenakan kemeja batik mahal dan celana bahan yang rapi, diikuti oleh truk bak terbuka yang biasanya dipenuhi kotak-kotak hadiah berwarna-warni. Sopir truk, pria bertubuh besar dengan wajah datar seperti topeng, selalu mengenakan kemeja hitam polos dan topi baseball yang menutupi sebagian wajahnya. Wajah Pak Karso ramah. Senyumnya lebar memamerkan gigi-gigi putih yang terawat, namun ada sesuatu di balik mata kecilnya yang membuat Rifda merasa seperti diawasi oleh predator. Cara ia memandangi wajah-wajah anak-anak yang berkumpul di halaman depan terasa seperti seorang penjual yang sedang memilah-milah dagangan terbaiknya. "Selamat datang Pak Karso," Bu Lastri menyambut dengan antusiasme yang berlebihan. Suaranya meninggi seperti penyiar radio.
Anak-anak sudah menunggu kedatangan Bapak dari tadi pagi. Baik, baik. Pak Karso mengangguk sambil memandangi wajah anak-anak yang berkumpul dalam formasi yang rapi, seperti barisan pasukan yang siap diperiksa oleh jenderal. Matanya menyisir satu persatu dari Agus yang paling kecil berusia 5 tahun hingga Rian yang tertua berusia 15 tahun. Pandangannya berhenti pada seorang anak laki-laki berambut keriting dengan mata bulat yang polos. Dimas. Suara Pak Karso tiba-tiba berubah menjadi sangat hangat seperti kakek yang sedang memanggil cucu kesayangannya. Anak pintar. Nilai matematikamu selalu 100 kan? Kapan ulang tahunmu, Nak? Dimas Pratama, anak laki-laki berusia 10 tahun dengan senyum yang selalu cerah itu, matanya langsung berbinar seperti bintang di malam hari. Minggu depan, Pak, tanggal 3 November. Sempurna. Pak Karso bertepuk tangan sekali. Suaranya bergema di halaman yang sunyi. Pak Karso akan mengadakan pesta ulang tahun yang sangat istimewa untukmu di rumah. Akan ada kue tar besar, mainan-mainan, dan kejutan-kejutan menarik lainnya. Kau pasti akan menyukainya. Wajah Dimas berseri-seri seperti bulan purnama. Anak itu loncat-loncat kecil sambil bertepuk tangan. Benarkah, Pak? Wah, aku tidak sabar. Rifda memperhatikan dari balik tirai jendela kamarnya. Ada sesuatu dalam cara Pak Karso tersenyum yang membuatnya merinding. Senyuman itu terlalu lebar, terlalu dipaksakan seperti badut yang menyembunyikan sesuatu di balik topengnya. Dan cara matanya menatap Dimas bukan seperti orang dewasa yang menyayangi anak kecil, melainkan seperti pemburu yang telah menemukan mangsa yang sempurna. Dimas tidak tahu bahwa ia baru saja menandatangani vonis kematiannya sendiri dengan tinta yang tidak kasat mata. Seminggu kemudian, tepat pada tanggal 3 November, Pak Karso datang dengan sedan hitamnya tanpa didampingi truk hadiah. Kali ini ia datang sendiri mengenakan kemeja putih bersih dan celana hitam. Pakaian yang terlihat formal seperti hendak menghadiri acara penting. Ayo Dimas, waktunya pesta. Pak Karso memanggil dengan suara yang riang. Dimas berlari dengan gembira menuju mobil membawa tas kecil berisi pakaian ganti. Bu Lastri membantu memasukkan tas itu ke bagasi mobil sambil berbisik sesuatu ke telinga Pak Karso. Rifda tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi ia melihat Bu Lastri mengangguk-ngangguk sambil menyerahkan sebuah amplop coklat. Sampai jumpa teman-teman. Dimas melambaikan tangan dari jendela mobil ketika sedan itu mulai bergerak keluar dari halaman panti. Senyumnya begitu polos, begitu bahagia. Doakan aku ya. Itu adalah kali terakhir siapapun melihat Dimas hidup. 3 hari kemudian ketika anak-anak bertanya tentang Dimas, Bu Lastri menjawab dengan nada datar yang terlatih. Dimas sudah diadopsi oleh keluarga yang sangat baik. Mereka tinggal di Jakarta. Dimas pasti sangat bahagia di sana. Tapi Rifda tidak melihat ada keluarga angkat yang datang. Tidak ada prosedur administrasi adopsi yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan. Tidak ada pamitan yang emosional. Dimas menghilang begitu saja seperti ditelan bumi. Bulan berikutnya giliran Rahayu, gadis berusia 9 tahun yang suka menggambar pemandangan dengan krayon bekas. Gadis berambut panjang dengan pipi tembem itu selalu membawa buku gambar kemanapun ia pergi. Dan lukisan-lukisannya selalu dipajang di papan pengumuman panti. Lukisan rumah dengan asap mengepul dari cerobong, lukisan keluarga yang sedang makan bersama, lukisan anak-anak yang bermain di taman. Semua menggambarkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang mungkin tidak pernah ia rasakan. Nasib Rahayu sama persis dengan Dimas. Pergi dengan Pak Karso untuk pesta ulang tahun istimewa, tapi tidak pernah kembali.
Rahayu juga diadopsi. Bu Lastri mengulang alasan yang sama dengan nada yang sama datarnya. Keluarga angkatnya sangat mencintai anak-anak yang berbakat seni. Rahayu akan menjadi pelukis terkenal suatu hari nanti. Di bulan ketiga Budi Santoso, anak laki-laki pendiam berusia 11 tahun yang suka membaca buku-buku bekas di perpustakaan kecil panti, mengalami nasib yang serupa. Anak dengan kacamata -3 itu selalu duduk di pojok ruang baca sambil memegang buku tebal yang sudah lusuh. Ia bermimpi menjadi dokter suatu hari nanti untuk bisa mengobati anak-anak miskin seperti dirinya. Ketika Pak Karso datang menjemput Budi untuk pesta ulang tahun spesial, mata anak itu berbinar di balik kacamata tebalnya. Ia bahkan membawa buku favoritnya, ensiklopedia kedokteran untuk anak-anak, karena ingin memamerkannya kepada Pak Karso. Budi juga diadopsi. Bu Lastri kembali mengulang mantra yang sama. Keluarga dokter yang tinggal di Surabaya. Mereka akan membiayai sekolah Budi hingga menjadi dokter sungguhan. Rifda mulai menghitung dengan jari-jari tangannya yang kecil. 3 anak, 3 bulan berturut-turut. Semuanya diadopsi setelah merayakan ulang tahun dengan Pak Karso. Semuanya tidak pernah kembali atau memberi kabar. Tidak ada surat, tidak ada telepon, tidak ada kunjungan. Ada pola di sini, pola yang mengerikan. Rifda mulai memperhatikan hal-hal kecil lainnya yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Bagaimana Bu Lastri selalu mencatat tanggal lahir setiap anak baru yang masuk panti dalam buku besar bersampul merah. Bagaimana ia selalu bertanya-tanya tentang kegemaran dan bakat khusus setiap anak. Bagaimana ia selalu berbisik-bisik dengan Bu Srini dan Bu Wati, 2 pengasuh lainnya, ketika menjelang tanggal 25 setiap bulannya. Dan yang paling mengganggu bagaimana mata Bu Lastri selalu berbinar aneh ketika melihat anak-anak yang akan berulang tahun bulan depan. Binar yang sama dengan mata Pak Karso, binar seorang pemburu yang telah menemukan mangsa. Malam tanggal 24 Desember, suara gemuruh petir menggema menggelegar di langit kota Semarang. Seolah-olah langit sedang marah besar kepada bumi. Kilat menyambar-nyambar dengan garang, menerangi kamar-kamar panti dalam cahaya putih yang menyilaukan selama sepersekian detik, lalu meninggalkan kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Rifda berbaring di kasurnya yang keras mendengarkan simfoni malam yang mencekam. Dengkuran wulan yang berderak seperti gergaji memotong kayu, suara Dewi yang mengigau dalam tidurnya kadang memanggil mama dengan suara yang memilukan, dan napas Sinta yang tersengal-sengal karena asma yang kadang kambuh ketika udara terlalu lembab. Tapi pikiran Rifda tidak bisa tenang meski tubuhnya lelah. Besok adalah tanggal 25 dan Pak Karso pasti akan datang lagi seperti ritual bulanan yang tak pernah ia lewatkan. Pertanyaan yang membakar di otaknya, siapa korban selanjutnya? Rifda sudah mempelajari pola ini selama 3 bulan. Pak Karso selalu memilih anak yang akan berulang tahun dalam waktu dekat. Biasanya dalam rentang 1 hingga 2 minggu. Anak-anak yang dipilih selalu memiliki keistimewaan tertentu. Dimas yang pintar matematika, Rahayu yang berbakat melukis, Budi yang gemar membaca dan bercita-cita menjadi dokter. Rifda melirik jam dinding tua di sudut kamar yang berdetak dengan suara TikTok yang menyebalkan. Pukul 2.30 dini hari. Semua orang pasti tertidur pulas kecuali mungkin Bu Srini yang sering insomnia dan biasanya berkeliling panti untuk memastikan semua anak tertidur dengan baik. Dengan gerakan yang sangat perlahan, Rifda bangkit dari kasurnya. Setiap pegas kasur yang berderit membuat jantungnya berdegup kencang. Ia menunggu beberapa detik setelah setiap gerakan memastikan tidak ada yang terbangun.
Setelah yakin aman, ia mengendap-endap keluar kamar dengan membawa senter kecil yang ia simpan di bawah bantalnya. Koridor lantai 2 pasti terasa sangat berbeda di malam hari. Yang biasanya ramai dengan suara tawa dan langkah kaki anak-anak kini menjadi lorong sunyi yang mencekam. Lantai kayu jati tua itu berderit pelan di bawah kaki telanjangnya meski ia sudah berusaha berjalan seringan mungkin. Setiap derit membuat ia berhenti sejenak, menahan napas, mendengarkan apakah ada suara langkah kaki pengasuh yang akan memergoki aksinya. Bayangan-bayangan aneh menari di dinding akibat cahaya bulan yang terhalang awan tebal. Foto-foto anak-anak asuh yang dipajang di sepanjang koridor terlihat menyeramkan dalam kegelapan. Mata-mata mereka seolah mengikuti pergerakan Rifda dan senyum-senyum mereka tampak seperti seringaian hantu. Rifda turun ke lantai 1 dengan ekstra hati-hati. Anak tangga ketiga dari atas selalu berbunyi keras jika diinjak, jadi ia melewatinya dengan melompat kecil. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia khawatir suaranya akan membangunkan seluruh penghuni panti. Ruang kerja Bu Lastri berada di ujung koridor lantai 1, bersebelahan dengan ruang tamu tempat Pak Karso biasa duduk menunggu ketika datang berkunjung. Pintu kayu berwarna coklat tua itu tertutup rapat dan ada gembok kecil yang terpasang di handle pintu. Terkunci. Rifda mencoba mengingat-ingat pelajaran yang pernah diajarkan ayahnya dulu tentang cara membuka kunci sederhana. Ayahnya adalah seorang tukang reparasi rumah yang sering diminta tetangga untuk membuka gembok rumah ketika kunci hilang atau rusak. Yang penting sabar dan teliti, Rifda. Suara ayahnya bergema di kepalanya. Setiap kunci punya pola tersendiri. Dengan menggunakan jepit rambut yang ia lepas dari rambutnya, Rifda mulai mengotak-ngatik lubang kunci gembok. Tangannya gemetar, keringat dingin mengucur di dahi, meski udara malam cukup dingin. Setiap detik terasa seperti jam. Di luar petir menyambar lagi dengan suara yang menggelegar, membuat ia hampir menjatuhkan jepit rambut. Setelah hampir 10 menit yang terasa seperti eternitas, akhirnya terdengar bunyi klik kecil, gembok terbuka. Rifda menghela napas lega, tapi kemudian jantungnya kembali berdegup kencang. Sekarang bagian yang lebih berbahaya, masuk ke ruangan Bu Lastri dan mencari informasi tanpa meninggalkan jejak. Ruangan Bu Lastri berukuran sekitar 3x3 meter dengan meja kerja kayu jati di tengahnya, lemari arsip di sudut kanan dan rak buku di sudut kiri. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan sertifikat-sertifikat penghargaan panti asuhan, foto-foto kegiatan anak-anak dan kalender besar bertuliskan tahun 2024. Di meja kerja yang dipenuhi berkas-berkas, Rifda menyalakan senter kecilnya dengan cahaya yang ia redupkan menggunakan jari-jarinya. Cahaya redup menerangi tumpukan dokumen, laporan keuangan panti, surat-surat dari dinas sosial, formulir-formulir administrasi, dan sebuah map tebal bertuliskan data anak asuh dengan tinta merah. Inilah yang ia cari. Jari-jarinya gemetar saat membuka map yang terasa berat itu. Di dalamnya tersusun rapi puluhan lembar dokumen berisi data lengkap setiap anak asuh. Nama lengkap, tanggal lahir, asal daerah, tanggal masuk panti, kondisi keluarga, serta catatan khusus tentang kepribadian dan bakat masing-masing anak. Rifda mencari siapa yang akan berulang tahun dalam waktu dekat. Matanya menyisir satu persatu lembar dokumen hingga menemukan apa yang ia cari. Clara Putri Santoso, dengan tanggal lahir 15 Januari 2014, umur 10 tahun, asal Kendal, tanggal masuk panti 23 September 2024. Orang tua almarhum kecelakaan kerja di pabrik. Bakat khususnya menyanyi, bermain piano. Catatan, anak yang pendiam namun sangat berbakat musik. Sering menangis karena rindu orang tua. Mudah dipengaruhi dengan janji-janji manis.
Di pojok kanan atas dokumen itu ada foto Clara, gadis bermata besar dengan senyum polos yang menyembunyikan kesedihan mendalam. Rambut panjangnya dikuncir dua dan ia mengenakan seragam sekolah yang sedikit kebesaran. Rifda menutup map itu dengan tangan yang gemetar. Sekarang ia punya nama, sekarang ia punya misi yang jelas. Menyelamatkan Clara sebelum terlambat. Ia bergegas merapikan kembali semua dokumen agar tidak ketahuan, mematikan senter dan mengunci kembali pintu ruang kerja Bu Lastri. Perjalanan kembali ke kamar terasa lebih mencekam karena sekarang ia membawa beban pengetahuan yang mengerikan. Ketika berbaring kembali di kasurnya, Rifda menatap langit-langit kamar yang retak-retak. Benaknya dipenuhi dengan rencana-rencana penyelamatan yang masih samar. Bagaimana cara memberitahu Clara tanpa membuatnya panik? Bagaimana cara menghentikan Pak Karso tanpa membahayakan nyawa mereka berdua? Yang pasti ia tidak akan membiarkan gadis bersuara merdu itu mengalami nasib yang sama dengan Dimas, Rahayu, dan Budi. Tidak akan pernah. Pagi itu langit Semarang berubah cerah setelah hujan deras semalam. Namun udara masih terasa lembab dan berbau tanah basah. Sinar matahari yang menyusup melalui dedaunan pohon mangga tua di halaman panti menciptakan pola-pola cahaya yang menari-nari di atas tanah yang masih berlumpur. Rifda bangun lebih pagi dari biasanya. Perutnya bergejolak karena kecemasan. Hari ini tanggal 25 Desember. Ini adalah hari yang menentukan hidup mati seorang anak tak berdosa. Sepanjang pagi Rifda mencari-cari Clara di seluruh panti. Ia mengecek ruang makan ketika sarapan. Tapi Clara hanya menyentuh sesuap nasi gudeg dan segelas teh manis. Wajah gadis itu pucat, matanya sembab seperti habis menangis semalaman. Setelah kegiatan sekolah berakhir, Rifda akhirnya menemukan Clara sedang duduk sendiri di ayunan tua di taman belakang panti. Ayunan kayu yang cat hijaunya sudah mengelupas itu berderit pelan setiap kali Clara mengayunkan diri dengan gerakan yang lambat dan melankolis. Gadis itu mengenakan kaos merah muda yang sudah pudar dan rok hitam selutut. Pakaian yang terlalu besar untuk tubuhnya yang kurus. Taman belakang panti tidak terlalu luas, hanya sekitar 10 kali 15 meter. Dengan dua ayunan tua, sebuah jungkat-jungkit yang sudah berkarat, dan beberapa pot bunga yang berisi tanaman hias yang mulai layu karena jarang dirawat. Di sudut taman ada sumur tua yang sudah tidak dipakai, ditutup dengan papan kayu yang mulai lapuk. "Hai," sapa Rifda sambil menghampiri dengan langkah hati-hati. Suaranya terdengar agak serak karena gugup. "Boleh aku duduk di sebelahmu?" Clara menoleh dengan gerakan lambat. Mata coklatnya yang besar itu berkaca-kaca dan hidungnya memerah karena terlalu sering diusap. "Boleh, siapa namamu? Aku belum pernah melihatmu." "Rifda, aku anak baru di sini, masuk 3 bulan lalu." Rifda duduk di ayunan sebelah Clara, kakinya tidak bisa menyentuh tanah karena postur tubuhnya yang kecil. "Kamu kenapa? Kelihatannya sedih sekali." Clara mengusap matanya dengan punggung tangan. Aku selalu sedih kalau ingat mama dan papa," jawabnya dengan suara kecil yang hampir tertelan angin sore. "Sebentar lagi ulang tahun. Dulu mama dan papa selalu membuatkan kue ulang tahun untukku. Kue coklat dengan lilin-lilin kecil yang berbentuk bunga. Papa selalu menyanyikan lagu selamat ulang tahun dengan suara fals yang membuatku tertawa. Dan mama selalu memelukku sambil berbisik, 'Semoga panjang umur dan bahagia selalu sayangku.'" Suara Clara bergetar di akhir kalimat, dan air mata mulai mengalir perlahan di pipinya yang tirus. Rifda merasa dadanya sesak melihat kesedihan yang begitu mendalam di mata gadis sebayanya itu. Clara tidak tahu bahwa ulang tahunnya yang ke-11 mungkin akan menjadi hari terakhirnya di dunia ini. "Clara," Rifda berkata dengan hati-hati,
memilih setiap kata dengan sangat teliti. Apa kamu tahu tentang anak-anak yang berulang tahun sebelumnya? Dimas, Rahayu, Budi. Mata Clara berbinar sedikit mendengar nama-nama itu. Oh, tahu dong. Mereka diadopsi setelah merayakan ulang tahun yang istimewa di rumah Pak Karso. Kata Bu Lastri, Pak Karso itu orang yang baik, suka mengadakan pesta ulang tahun mewah untuk anak-anak di sini. Setelah itu, keluarga-keluarga kaya yang jadi teman Pak Karso tertarik untuk mengadopsi mereka. Clara tersenyum tipis meski air matanya masih menggenang. Aku senang untuk mereka, semoga aku juga bisa diadopsi suatu hari nanti. Aku ingin punya keluarga lagi. Rifda terdiam, hatinya teriris mendengar harapan polos Clara. Bagaimana mungkin ia bisa memberitahu gadis ini bahwa anak-anak yang disebutnya itu kemungkinan besar sudah tidak hidup lagi. Bahwa adopsi yang dimaksud Clara adalah eufemisme untuk sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Clara, dengarkan aku baik-baik. Rifda berkata pelan sambil meraih tangan Clara yang dingin. Apapun yang terjadi, kamu harus tetap waspada. Jangan percaya begitu saja pada semua orang dewasa, bahkan yang kelihatan baik sekalipun. Clara mengernyitkan dahi, kebingungan terlihat jelas di wajahnya. Maksudmu apa, Rifda? Memangnya kenapa? Rifda menggigit bibir bawahnya, berjuang dengan dilema moral yang berat. Jika ia memberitahu yang sebenarnya, Clara mungkin akan panik dan malah membuat situasi menjadi lebih berbahaya. Tapi jika ia tidak memberitahu apa-apa, Clara akan pergi dengan polos bersama Pak Karso tanpa perlawanan sama sekali. Aku tidak bisa menjelaskan sekarang. Rifda akhirnya berkata sambil menggenggam tangan Clara lebih erat. Tapi janji padaku, kalau kamu merasa ada yang aneh atau tidak beres, jangan ragu untuk berteriak minta tolong sekeras-kerasnya, dan jangan mau ditinggal sendirian dengan orang dewasa manapun. Clara semakin bingung, tapi ia bisa merasakan keseriusan dalam suara Rifda. Baik Rifda, aku akan ingat, tapi kamu membuatku takut. Maafkan aku. Rifda mengusap air mata yang mulai mengalir di pipinya sendiri. Aku hanya tidak ingin kehilangan teman lagi. Mereka duduk dalam keheningan selama beberapa menit. Hanya terdengar suara derit ayunan dan angin yang berdesir melalui dedaunan. Matahari mulai condong ke barat, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menjulur seperti jari-jari raksasa di halaman panti. Rifda, Clara tiba-tiba berkata, apa kamu juga yatim piatu? Iya, orang tuaku meninggal karena kecelakaan 3 bulan lalu. Aku juga. Papa meninggal karena kecelakaan kerja di pabrik. Lalu mama menyusul seminggu kemudian karena serangan jantung. Kata dokter mama tidak kuat menanggung kesedihan. Clara mengayunkan kakinya yang tidak menyentuh tanah. Kadang aku bermimpi mereka masih hidup. Dalam mimpi itu, kami tinggal di rumah kecil yang hangat. Dan setiap pagi mama membuatkan sarapan kesukaan papa, nasi gudeg dengan telur mata sapi. Tapi setiap kali bangun, aku ingat lagi bahwa itu semua sudah tidak ada. Rifda tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menggenggam tangan Clara lebih erat, memberikan kehangatan kecil di tengah dinginnya kenyataan hidup. Kita harus saling menjaga, Rifda berkata akhirnya. Kita tidak punya siapa-siapa lagi selain sesama anak-anak di sini. Clara mengangguk. Kamu benar. Terima kasih Rifda, aku senang punya teman seperti kamu. Ketika matahari hampir tenggelam dan suara azan maghrib mulai berkumandang dari masjid terdekat, mereka berdua beranjak dari ayunan. Rifda menatap punggung Clara yang berjalan mendahului menuju panti. Hatinya dipenuhi dengan tekad yang menggebu. Apapun yang terjadi besok ataupun lusa, ia tidak akan membiarkan gadis bersuara merdu itu
menghilang seperti Dimas, Rahayu, dan Budi. Malam itu Rifda tidak bisa tidur sama sekali. Ia berbaring di kasurnya sambil menatap langit-langit yang retak. Otaknya bekerja keras menyusun rencana penyelamatan. Bagaimana caranya mengikuti Clara tanpa ketahuan? Bagaimana caranya menghubungi polisi jika situasinya menjadi darurat? Bagaimana caranya melindungi Clara tanpa membahayakan dirinya sendiri? Di luar angin malam berdesir dengan suara yang mengerikan, seperti bisikan-bisikan arwah yang gentayangan. Rifda menarik selimut tipisnya hingga menutupi kepala, berharap esok hari ia akan cukup berani untuk melakukan hal yang benar. Fajar menyingsing dengan warna merah darah di ufuk timur. Pertanda cuaca buruk akan menghampiri. Burung-burung gagak hinggap di dahan-dahan pohon mangga tua, mengeluarkan suara kasar yang memecah keheningan pagi. Bahkan alam seperti ikut merasakan firasat buruk yang menggantung di udara. Rifda bangun dengan mata yang perih karena semalaman tidak tidur. Kepalanya pusing, perutnya mual karena kecemasan yang sudah mencapai puncaknya. Hari yang ditakutkan akhirnya tiba. 15 Januari 2025, hari yang akan dikenang sebagai hari paling kelam dalam hidupnya. Ketika turun untuk sarapan, Rifda melihat Clara duduk di ujung meja panjang ruang makan, hanya mengunyah sepotong roti tawar dengan gerakan mekanis. Wajah gadis itu pucat seperti mayat, matanya kosong menatap ke depan tanpa fokus. "Selamat ulang tahun, Clara." Bu Lastri tiba-tiba muncul dengan senyuman lebar yang terlihat dipaksakan. "Sudah 11 tahun ya, anak pintar. Semoga panjang umur dan menjadi anak yang berbakti." Clara tersenyum tipis. "Terima kasih, Bu. Hari ini Pak Karso akan datang khusus untuk merayakan ulang tahunmu. Kamu sudah siap-siap ya? Pakai baju yang paling bagus." Rifda memperhatikan bagaimana mata Bu Lastri berkilat aneh ketika mengucapkan kalimat terakhir. Kilat yang sama yang pernah ia lihat di mata Pak Karso. Kilat seorang pemburu yang sudah mencium aroma mangsa. Pukul 10 pagi, sedan hitam Mercedes-Benz yang sudah familiar itu memasuki halaman panti dengan suara mesin yang halus. Kali ini Pak Karso datang sendirian tanpa ditemani truk bak yang biasa membawa hadiah. Rifda mengintip dari jendela lantai 2 dan memperhatikan sesuatu yang aneh. Truk bak tetap ada tapi tampak kosong melompong. Tidak seperti biasanya yang penuh dengan kotak-kotak hadiah berwarna-warni. Pak Karso turun dari mobil dengan gerakan anggun, mengenakan kemeja batik berwarna emas dan celana hitam yang rapi. Rambutnya disisir ke belakang dengan rapi dan wajahnya berseri-seri seperti orang yang sedang merayakan kemenangan besar. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Cara ia berjalan lebih tegap, mata kecilnya berkilat dengan kepuasan yang mengerikan, dan senyumnya terlalu lebar hingga memamerkan gigi-gigi yang terlihat seperti taring predator. "Selamat datang Pak Karso." Bu Lastri menyambut di depan pintu dengan antusiasme yang berlebihan. "Clara sudah siap untuk pesta istimewanya." "Bagus sekali." Pak Karso mengangguk sambil mengedarkan pandangan ke seluruh halaman panti, seolah memastikan tidak ada saksi yang akan mengganggu rencananya. "Di mana anak manis itu?" Clara muncul dari dalam panti dengan langkah ragu-ragu. Ia mengenakan gaun putih sederhana yang sedikit kebesaran. Satu-satunya pakaian bagus yang ia miliki. Rambutnya dikuncir 2 dengan pita merah muda dan wajahnya dipoles sedikit bedak oleh Bu Lastri agar terlihat lebih cantik. "Selamat ulang tahun, Clara sayang." Pak Karso menyalami gadis itu dengan senyum yang terlalu lebar. Suaranya dibuat-buat semanis mungkin. Pak Karso sudah menyiapkan pesta yang sangat-sangat istimewa untukmu di rumah. Ada kue tar besar, mainan-mainan, dan kejutan-kejutan luar biasa yang tidak akan pernah kamu lupakan. Clara tersenyum tapi Rifda bisa melihat keraguan di matanya.
efek dari percakapan mereka kemarin sore. Terima kasih Pak Karso, tapi bolehkah teman-teman ikut juga? Wajah Pak Karso berubah dingin selama sepersekian detik sebelum kembali tersenyum. Sayangnya tidak bisa nak, pesta ini khusus untukmu seorang. Teman-teman akan mendapat giliran di ulang tahun mereka masing-masing. Ayo Clara, Bu Lastri mendorong punggung gadis itu dengan lembut namun memaksa. Jangan buat Pak Karso menunggu. Beliau sudah baik hati mengadakan pesta khusus untukmu. Rifda mengikuti dari kejauhan saat Pak Karso mengajak Clara ke mobil. Sopir truk, pria bertubuh besar dengan wajah datar, sudah bersiap di kursi kemudi truk bak kosong. Matanya dingin seperti mata ikan mati, dan ia tidak berbicara sepatah kata pun. Ketika semua orang sudah masuk ke dalam panti dan pintu gerbang ditutup, Rifda bergegas menuju truk bak dengan hati berdebar kencang. Rencananya sederhana namun berbahaya. Bersembunyi di dalam truk dan mengikuti mereka ke tempat tujuan. Ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan setelah sampai di sana, tapi yang penting adalah memastikan Clara tidak sendirian menghadapi apapun yang menanti. Truk bak itu memang kosong, hanya ada beberapa karung goni bekas dan selembar terpal biru tua di sudutnya. Rifda memanjat masuk dengan gesit, bersembunyi di balik karung-karung sambil menutupi tubuhnya dengan terpal. Bau solar dan karat memenuhi hidungnya, membuatnya mual. Beberapa menit kemudian mesin truk dihidupkan, suara dieselnya menggelegar dan getarannya membuat seluruh bak bergetar. Perjalanan dimulai. Rifda merasakan setiap goncangan, setiap belokan, setiap lubang di jalan yang membuat tubuhnya terlempar ke sana kemari. Ia tidak berani mengintip keluar karena takut ketahuan sopir melalui kaca spion. Yang bisa ia lakukan hanya berdoa dalam hati agar rencananya berhasil dan Clara bisa diselamatkan. Perjalanan terasa sangat lama, mungkin sekitar 1 jam dengan rute yang semakin menjauh dari pusat kota Semarang. Rifda bisa merasakan mobil melewati jalan-jalan yang semakin sepi, kemudian jalan berbatu, lalu akhirnya jalan tanah yang membuat truk berguncang hebat. Ketika truk akhirnya berhenti, Rifda menahan napas dan menunggu dalam keheningan. Ia mendengar suara pintu mobil sedan dibuka, langkah kaki dan suara Clara yang bertanya dengan nada sedikit ketakutan. Pak Karso, ini di mana? Rumah Bapak? Iya nak, ini rumah Pak Karso. Ayo masuk, pesta sudah menunggu. Setelah yakin mereka sudah masuk ke dalam rumah, Rifda mengintip keluar dari balik terpal. Pemandangan yang ia lihat membuatnya tercengang. Mereka berada di halaman sebuah rumah besar bergaya Jawa tradisional yang sangat tua. Rumah joglo dengan atap genteng yang sebagian sudah ditumbuhi lumut itu terlihat megah namun menakutkan. Halamannya luas, dipenuhi pepohonan rindang, pohon beringin, pohon jati, dan pohon-pohon tua lainnya yang membuat rumah itu hampir tidak terlihat dari jalan raya. Yang paling mengerikan adalah aura rumah itu sendiri. Meski siang hari, suasana di sekitar rumah terasa gelap dan mencekam. Tidak ada suara burung berkicau, tidak ada suara serangga, bahkan tidak ada suara angin. Keheningan yang tidak wajar, seolah-olah rumah itu berada di dimensi lain yang terpisah dari dunia normal. Di sudut halaman, Rifda melihat sesuatu yang membuatnya bergidik ngeri. Tumpukan tulang-tulang putih yang sudah kering tertata rapi di bawah pohon beringin besar. Tulang-tulang itu terlalu kecil untuk tulang hewan dewasa, ukurannya seperti tulang anak-anak. Sopir truk tampak tertidur di kursi kemudi, kepalanya bersandar ke jendela. Rifda turun dari truk dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada suara yang mengkhianati kehadirannya. Sekarang bagian yang paling sulit, masuk ke dalam rumah horor itu dan menemukan Clara sebelum terlambat. Demikianlah kisah horor mengenai panti berdarah bagian pertama. Apakah Rifda mampu menyelamatkan temannya Clara? Temukan jawabannya di lanjutan kisahnya. Terima kasih telah mendengarkan kisah horor dari aku.
Jangan lupa di-subscribe dan bunyikan tanda lonceng biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari aku. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.